Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat IMC, dan juga saudara sekalian di mana saja kalian berada, yang pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tuhan baik, amin, haleluya. Kalau Tuhan tidak baik, kita tidak bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kita bisa ada, kita masih ada, dan berarti rencana Tuhan belum selesai dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita akan langsung saja masuk kepada pemberitaan firman, dan kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita dengar sama-sama dari minggu lalu. Jadi ini adalah bagian yang kedua atau part 2, the Lord the righteous judge. Tuhan adalah Allah
atau Tuhan Hakim yang agung, ya. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sangat-sangat adil sekali di dalam menjalankan apa saja. Dimana kalau kita bicara keadilan kembali seperti minggu lalu bahwa Allah yang adil, Tuhan yang adil, dia tidak bisa melihat dosa. Ya, tapi satu sisi Tuhan itu adalah kasih. Tuhan yang kasih, Tuhan kepingin mengampuni. Tetapi satu dilema yang bagaimana dipertemukan antara kasih dan keadilan di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah dengar sama-sama minggu yang lalu bahwa Kristus, Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dia berdiri di tengah-tengah Allah yang sedang murka, Allah yang murka setiap hari, Allah yang ingin menghukum dosa. Dan kita adalah manusia berdosa yang layak dihukum, tapi di mana Kristus sudah berdiri di tengah-tengah untuk menerima segala penghukuman itu dan dibawa ke atas kayu salib. Maka karena dia sudah menerima dan menggantikan posisi kita, ya, maka setiap yang percaya kepadanya diampuni, dibenarkan, dan dikuduskan. Nah, itulah termasuk di dalam proses-proses keadilan Allah itu. Dan karena Allah itu adil, karena sudah digantikan, maka kita berhak untuk menerima anugerah dan kasih karunia, yaitu pengampunan dosa itu, sehingga kita tidak dihukum. Nah, sekarang kita akan lihat lagi, saudara, ya, tentang beberapa ayat lagi. Kita lihat dulu dari kitab Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, ya. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice. Jadi ini adalah demonstrasi daripada Allah itu tentang keadilannya. Dia mendemonstrasikan keadilannya. Jadi siapa yang percaya dibenarkanlah, ya, percaya kepada Yesus karena kematiannya untuk menanggung dosa-dosa kita, maka kita yang percaya kita dibenarkannya. Ini yang luar biasa, ya. Hal ini dapat dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ya, he did this to demonstrate his justice. Ya, kemudian maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Jadi supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini keadilan, ya. Jadi Allah yang adil itu dia membenarkan, ya. Nah, jadi dia fair enough, saudara. Ada kata-kata fair, ya, di dalam ayat yang selanjutnya. Kita akan lanjut, kita coba lihat di dalam kitab Petrus dulu, ya. Dalam kitab Petrus pasal 2 ayat yang ke-1 atau 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah, ya, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Perhatikan, saudara. Jadi Petrus dia menjelaskan bahwa dia sebagai hamba dan sebagai rasul, suratnya ditujukan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi saudara, setiap orang percaya yang memperoleh iman oleh karena keadilan. Jadi iman ini pun juga kita peroleh karena keadilannya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa, saudara. Dan sungguh ini satu pelajaran yang baik bagi kita dan melihat tentang keadilan Allah ini. Jadi kita punya Allah yang benar-benar bukan cuma kasih, tapi dia adil, ya, sehingga dia fair enough di dalam melakukan segala hal. Sehingga dikatakan di sini, ya, this letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I'm writing to you who share the same precious faith we have
This faith was given to you because of the justice and fairness. Nah ini, because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and our Savior. Jadi, this faith was given, iman ini diberikan, this faith was given to you, diberikan kepadamu because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and Savior. Jadi iman ya, sehingga kita bisa percaya ya kepada Tuhan karena iman itu diberikan kepada kita. Nah, sebab apa? Sebab karena di sini karena keadilannya dan karena apa? Fairnya. Jadi adil and fair, the justice and fairness of Jesus Christ our God. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ our God and Savior. Itu dalam 2 Petrus 1 ayat 1. Nah, sangat-sangat indah sekali pada pagi hari ini. Jadi keadilan Allah ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus sehingga kita yang percaya dibenarkan. Dan percaya itu dari mana kita mendapatkan kepercayaan iman itu juga pemberian daripada Allah itu sendiri kepada kita. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa Dia adil dan bahwa Dia fair kepada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Dan ini patut kita syukuri bahwa kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya iman itu diberikan juga kepada kita sehingga kita bisa percaya. Maka tidak sembarang orang yang bisa percaya kan? Tidak semua orang bisa percaya kan? Tapi kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang saat ini yang percaya, ini adalah sesuatu yang indah, saudara. Sesuatu yang baik, saudara. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, ini yang perlu harus terus kita tingkatkan supaya iman percaya kita ini semakin teguh, semakin tertanam semakin dalam dan bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita harus bangun terus, kita harus memacu, kita terus melatih terus supaya itu terus semakin kuat ya, semakin kuat. Jadi kita semuanya karena anugerah, semuanya karena kasih karunia, semuanya karena keadilan Allah itu kepada kita. Haleluya. Teruskan ayat yang kedua dari 2 Petrus 1. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini juga karena kasih karunia itu dan damai sejahtera itu berlimpah-limpah sehingga kita bisa mengenal Dia dan mengenal Allah dan Yesus sebagai Tuhan kita. Ini sungguh luar biasa. Terus dulu ya. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Well, saudara. Ya kan, kuasa ilahinya sendiri yang memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup ini. Hidup yang saleh, hidup di dalam pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Wow. Ya, dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi iman supaya kita bisa kenal Dia, supaya kita bisa percaya kepada Dia, dan kita dipanggil. Dan kuasa anugerahnya ini memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang baik. Wow, saudara, bagaimanakah? Apakah sudah terjadi perubahan yang banyak dalam hidup kita sebelum mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan? Apakah kita ada perubahan? Ya, kita bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ya, saya sendiri dulu pada waktu masih belum mengenal secara pribadi, ya kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak ada benarnya dalam hidup ini. Tetapi setelah kita kenal Dia secara pribadi, setelah kita menyadari bahwa kita orang-orang yang dipanggil, tentu kita sudah dibekali juga untuk kita supaya bisa punya kasih, bisa punya ketaatan dan kesetiaan, dan melalui iman yang terus kita bangun membuat kita semakin, Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami untuk keadilan-Mu yang sungguh-sungguh dahsyat. Sebab kalau melihat kepada dosa ini, kepada kesalahan kita, saudara, dosa itu tidak ada ampun. Setiap dosa pasti
pasti dihukumnya. Ya, karena semua manusia berdosa, Roma 3:23, dan upah dosa adalah maut. Tidak ada satu dosa yang tidak dihukum, pasti dihukum. Satu dosa saja dihukum. Adam dan Hawa, ingat, hanya satu saja kesalahannya juga dihukum. Tetapi Kristus sudah menerima hukuman itu, menggantikan posisi kita, sehingga dia yang dihukum. Inilah berita yang baik, inilah berita Injil, inilah berita the good news itu. Kabar baik itu yang membawa damai dan sukacita dalam hidup kita, yang membawa kemenangan dalam hidup kita, dan membawa kepada kehidupan yang saleh dari hari ke hari. Kita lanjutkan dulu. Ayat 4 dari 2 Petrus 1. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan saudara, dengan jalan itu, ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh penang kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lihat saudara. Jadi Tuhan itu apa tidak baik? Sangat-sangat baik. Dan kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya, dan kita sudah diberikan janji di sini yang sangat berharga, janji yang sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, saudara. Ya. Oleh sebab itulah kita diberi iman. Iman kita terus berjalan bersama dengan Dia. Supaya dengan iman kita terus bertumbuh bersama dengan Dia. Supaya dengan iman kita terus bangkit semakin hari semakin kuat. Dengan pandangan yang terus tertuju kepada Kristus yang sudah menggantikan posisi kita. Kita sebenarnya sudah mati, kita seharusnya mati. Tapi kalau kita hidup, maka Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Karena dia sudah menyadari bahwa sesungguhnya dia harus mati, harus menerima penghukuman itu. Tetapi Kristus sudah menggantikannya. Maka dikatakan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah Kristus yang ada dalam aku. Berarti apa? Kalau aku hidup sekarang ini, karena aku sesungguhnya harus mati, karena hukum, karena dosa, karena pelanggaran. Tapi kalau aku hidup, berarti hidupku sekarang aku harus pergunakan untuk kemuliaannya. Ini yang indah sekali. Sehingga apa, saudara? Kita luput daripada segala hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi, saudara, pagi hari ini adalah sesuatu pelajaran yang baik, sesuatu hal yang mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Saudara, Dia ciptakan supaya kita juga nanti, ya, setelah kita melewati semua yang ada di dunia ini, supaya kita juga bersama-sama dengan Dia. Itu tujuannya, bukan kita dicipta supaya kita berbuat dosa, supaya kita akhirnya masuk penghukuman dosa. No, not like that. Tidak seperti itu. Tapi karena dosa yang sudah membelenggu itulah yang membuat kita terlunta-lunta, yang membuat kita mengikuti keinginan dosa. Tetapi sekarang setelah dalam Kristus kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu kita harus berdiri teguh, kita harus berdiri dengan kuat. Sehingga kita tetap waspada dengan iman yang ada, dengan kita yang sudah dipanggil ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengisi hidup kita dengan ucapan syukur, dengan terus berdoa, dengan terus memandang kepada Dia, supaya kita terus bisa berjalan bersama dengan Dia. Ayat-ayat yang terakhir, saudara, dari 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lihat. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, saudara, ya. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure, pasti. Yeah, for if you do this thing, you will never fall. See? Kalau engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah jatuh. Saudara, jadi berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihan kita makin teguh. Kita ini dipanggil loh, kita ini dipilih loh. Maka janganlah kita sepelekan ini. Marilah kita jangan ignore. Marilah kita jangan sepelekan ya, kita jangan abaikan. Jangan abaikan, tetapi kita responi dengan serius. Supaya apa? Supaya panggilan ini, supaya pilihan Tuhan kepada kita membuat kita tidak akan jatuh karena tipu daya dosa dan tipu daya
daripada muslihat, daripada dunia ini. Saudara dan saya orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita yang sudah di keep it separated, ya, dipisahkan daripada dunia ini, saudara. Ya, karena apa? Karena darah Kristus. Karena apa? Karena darah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pengorbanan Dia. Karena apa? Karena Dia yang sudah menutupi kita. Atone dikatakan, atone. Dia our atone. Ya, Dia yang mengcover kita, mengcover segala kesalahan, kekeliruan, pelanggaran, dosa-dosa kita. Kita yang mesti dihukum, Dia yang dihukum. Saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Sekali lagi, marilah jangan sampai kita sia-siakan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, supaya keadilan Allah nyata bagi kita, bahwa rencananya untuk hidup ini adalah hidup yang baik bersama dengan Dia. Kita teruskan dulu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ya, saudara, ayat yang ke-11, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini, saudara, yang saya maksud tadi itu. Bahwa semua yang dilakukannya, tujuannya untuk apa? Supaya kita menerima karunia, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itulah, saudara. Dan ayat yang ke-12 sebagai ayat terakhir, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu semuanya itu. Nah ini, saudara. Jadi ini maksudnya, ya, Petrus menyatakan ini karena dia menyadari bahwa dia sebagai orang yang beriman sama-sama mendapatkan itu karena anugerah, karena keadilan Allah. Dia katakan karena keadilan Allah kita bisa mendapatkan iman itu. Jadi saudara, engkau yang bersama-sama dengan aku, kata Petrus, yang sama-sama mendapatkan keadilan Allah itu, sehingga kita menerima iman, sehingga kita dipanggil, kita dipilih, supaya itu jangan sampai sia-sia, tetapi kita bisa menerimanya. Maka dengan maksud itulah aku mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Lihat, saya percaya saudara sudah mengetahuinya. Saya percaya, ya, saudara sudah teguh dalam kebenaran. Tetapi di sini diingatkan, kata Petrus, tapi aku perlu mengingatkan kamu lagi. Sama dengan pagi hari ini, kita perlu diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bagaimanapun juga kalau diingatkan, dia selalu baru. Firman Tuhan yang kita dengar kemarin, hari ini kita dengar, dia akan baru. Karena firman Tuhan itu sangat-sangat deep, saudara, dalam sekali. Dan dia ada kuasa di dalamnya. Dan apa yang kita dengar pada pagi hari ini tentu akan membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita, membuat api kita berkobar-kobar. Ya, kita yang letih lesu, kalau ada yang letih lesu, ya, entah karena masalah-masalah apa yang ada, ingat, saudara, lupakan semua yang ada. Ingat bahwa Dia adalah pemelihara kita. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang sekali-kali yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya, kepada orang-orang yang selalu memandang kepadanya, orang-orang yang selalu dekat dan selalu mencari Dia, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, ingat, kita orang-orang yang dipanggil, kita orang-orang yang dipilih, kita orang-orang yang berhak menerima, yaitu kerajaan yang dijanjikan. Haleluya. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Sungguh indah dan luar biasa. Saudara dan saya, kita sedang berjalan. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Tapi sementara masih ada waktu, kita harus terus menguatkan iman kita. Kita harus terus saling mensupport satu dengan yang lain. Seperti pagi hari ini, ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Petrus mengingatkan, aku sengaja mengingatkan kamu. Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kebenaran. Orang-orang yang sudah teguh berdiri. Tetapi perlu masih diingatkan lagi. Perlu masih saudara di-encourage lagi. Dan pagi hari ini firman Tuhan sangat-sangat luar biasa. Mengingatkan kita akan keadilan Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu Allah yang kasih. Dan dia adalah Allah yang fair enough kepada setiap orang yang selalu hidup bergantung kepadanya, yang bersandar kepadanya. Apalagi kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Bapak, Ibu, Saudara, marilah pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana baiknya Tuhan itu. Rencananya yang besar
kepada hidupmu dan hidupku saudara. Saudara ingat bahwa setiap kita dipanggil, setiap kita dipilih, dan setiap kita ditentukan supaya kita bisa masuk dan berhidup bersama dengan Dia. Dunia ini penuh dengan banyak masalah. Dunia ini penuh dengan segala kesengsaraan saudara. Buat apa kita fokus kepada dunia? Marilah kita fokus kepada Dia. Fokuslah kepada yang mempunyai hidup. Fokuslah kepada Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja ini. Dialah sumber kehidupan itu. Dialah yang sudah memanggil kita, yang sudah memilih kita, bahkan yang sudah membela kita, yang sudah berkorban bagi kita. Saudara, betapa indahnya, betapa besarnya kasih Allah itu kepada saudara. Mari pada pagi hari ini, kalau saudara mungkin agak ada yang jauh, ada yang sudah mulai letih lesu, lelah. Saudara ingat, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Bagi ini firman Tuhan meneguhkan hati kita. Mengajak kita untuk bangkit lagi. Mengajak kita untuk berdiri kembali. Mengajak kita untuk tetap mawas diri. Waspada. Bahwa hari-hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari Tuhan sudah semakin di ambang pintu. Jangan sampai kita ketinggalan saudara. Mari, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara, kalian adalah orang-orang yang dahsyat, luar biasa. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sudah, yang dari apa itu, the ordinary people menjadi the extraordinary people of God. Sungguh luar biasa. Kalian saudara, marilah kita hargai semua apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga hidup kita layak di hadapannya. Dan kita pada waktu Dia datang, Dia bisa mengatakan, Engkaulah anak yang Kukasihi. Marilah kerajaan yang sudah disiapkan untukmu. Haleluya, itulah waktu yang indah. Waktu di mana kita bisa bertemu muka dengan muka. Saudara, dunia hanya sementara. Kita hanya numpang lewat, kita hanya seperti uap, kita hanya seperti bunga rumput, sebentar ada, sebentar juga hilang. Tetapi kita sedang menuju kepada kekekalan. Kita sedang menuju kepada kerajaan yang dijanjikan. Di sanalah tempat kita. Kita bukan warga negara dunia ini. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang baik ini. Kami diingatkan kembali tentang firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang adil, di samping Engkau Allah yang kasih, tapi Engkau adalah Allah yang adil. Dengan keadilan-Mu, Engkau setelah membenarkan kami. Dengan keadilan-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan iman juga kepada kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada, menyadari bahwa Engkau Allah yang adil, memanggil kami, memilih kami, dan juga menentukan kami sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Supaya Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam hidup ini, kerajaan yang Engkau janjikan itu, nyatalah bagi setiap kehidupan kami semua, anak-anak-Mu semua. Bapa yang baik, Tuhan yang sangat-sangat dekat dengan kami semua. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang pagi hari ini sama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan secara online. Tuhan, kalau ada yang lemah, kalau ada Tuhan yang sedang dalam kebimbangan, keraguan-raguan, yang dalam ada pencobaan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi. Mari Bapa, Engkau adalah Allah Sang Penolong itu. Engkau adalah Allah yang selalu memegang janjinya. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk mereka semua. Biarlah pertolongan Tuhan boleh datang, boleh nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan juga pagi hari ini Tuhan, aku berdoa juga apabila ada orang-orang yang sudah juga mendengarkan Tuhan, yang belum kenal dengan Engkau. Dan pada pagi hari ini menyadari, mengerti, dan bisa menerima bahwa Engkau sudah mati bagi hidupnya. Sudah mengorbankan nyawamu untuk dosa-dosa dan kesalahannya. Dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka biarlah keselamatan itu boleh diterima pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi jiwa-jiwa baru dalam Kristus. Biarlah berkat-berkat Allah boleh mengalir turun pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Apabila Engkau tetap setia, sebagaimana firman Tuhan katakan, mengikuti setiap perintahnya, menjalankan apa yang menjadi kehendaknya, maka Allah katakan, kemana saja Engkau pergi, di mana saja Engkau berada, Aku akan menyertaimu, Aku akan menjagamu, Aku akan melindungimu, dan Aku akan memberkatimu.
Tuhan itu sungguh baik. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga setiap janjimu ya Bapa akan kami bawa pada pagi hari ini. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar itu menjadi bagianmu saudara. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kita, mempersatukan kita, mengajar kita, memimpin kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan. Berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.